2.500.000. Cerita penguguran kandungan alias aborsi sudah lama ada. Zaman dulu, wanita yang ingin melakukan aborsi pergi ke dukun-dukun beranak. Hingga kini meski sudah ada dokter aborsi, praktek penguguran dengan dukun beranak tetap saja ada. Namun pasiennya berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah karena biayanya yang lebih murah. Kami tak perlu jauh-jauh menemukan sang dukun yang bisa melakukan aborsi. Di Jakarta pun jasa ini juga ada. Berbeda dengan dokter aborsi, dukun beranak punya metode pijit dan memberikan ramuan untuk menggugurkan kandungan. Bahan aborsi dukun beranak terdiri dari nanas muda, lada hitam, ragi, serta biji pinang. Keempatnya dicampur dan diperas menjadi jamu yang harus diminum pasien. Setelah 3 hari, ramuan akan mulai bekerja. Jabang bayi pun akan keluar. Apapun metodenya, tindakan aborsi punya resiko besar. Bila gagal, jabang bayi akan lahir cacat. Dan jangan salah, aborsi juga bisa berakibat fatal bagi sang ibu. Di Indonesia, angka kematian ibu aborsi mencapai 11%. Jumlah ini yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Di Indonesia, tren tindakan aborsi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata setiap tahun tak kurang dari 2.600.000 nyawa janin melayang karena digugurkan sang ibu. Jumlah ini membuat bisnis praktek aborsi begitu menggiurkan. Meski para pelaku aborsi sadar bahwa tindakan mereka salah serta melanggar hukum dan agama. Ya tentu ada 1-2 yang orang yang diberikan pengaturan apapun tetap melanggar. Dalam keadaan seperti itu tidak ada pilihan lain harus diberikan sanksi hukum. Di mana-mana pun kita kalau kita identikan kesamaan, ya banyak mengaji diajarkan agama banyak macam-macam, tapi pencuri tetap ada kan. 30% pasien aborsi di Indonesia adalah para remaja usia 15 hingga 24 tahun. Sisanya adalah wanita dewasa dan para ibu rumah tangga. Alasan mereka bermacam-macam. Ada yang malu karena hamil di luar nikah, sampai tidak menginginkan anak lagi. Hingga kini, undang-undang soal aborsi masih dalam pembahasan para anggota DPR. Oleh karena itu, yang boleh diatur adalah yang memang alasan medis. Yang tidak bukan alasan medis, kenakan dong hukuman. Hukum dong, iya. Jangan seenaknya membuat perempuan itu menderita akibatnya perempuan. Meski demikian, sebagian dokter aborsi mengaku bahwa praktek yang mereka lakukan diketahui polisi. Namun polisi membantah pengakuan tersebut. Kalau misalnya ada pelanggaran, penyimpangan ataupun penyelewengan dari aparat kepolisian, saya kira Kapolri sudah memberikan satu garis yang tegas gitu untuk memberikan tindakan kepada anggota, jangankan melindungi kejahatan, menerima sesuatu yang tidak pada mestinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, itu juga akan diberikan sanksi yang berat. Apa dan bagaimanapun perdebatannya, semua kembali kepada hati nurani kita. Itu dilarang agama dan itu haram, sampai kapanpun itu tidak disetujui dan tidak boleh aborsi itu. Tidak boleh, itu aja Mbak. Sama sekali tidak setuju. Kenapa? Pertama dilarang agama, kedua merusak kesehatan rahim. Selama pihak laki-lakinya ya, prianya bertanggung jawab, sebaiknya jangan diaborsi. Kan anak itu ya hadiah dari Tuhan yang berkat Tuhan. Gak semua orang bisa punya anak kok gitu.